sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudahnya kalau tidak dilakukan dengan istiqomah, artinya sedang menanamkan kebiasaan dalam hati bahwa hidup kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, saya hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Allah Maha tahu. Ketika kau katakan seperti itu, apakah engkau mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada sesama? Ketika kita bergantung dalam hati kepada Allah, bergantung kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, tetapi kita tidak mempunyai rasa kasih dan sayang, maka sia-sia belaka kehidupan kita bergantungnya kita kepada Allah, itu tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'lum inna awsafahu hiya al-'ajz hiya al-'izz wal kibriya. Bergantunglah kehidupan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-'izz yang maha mulia, al-kibriya yang maha besar, Allah maha besar, yang maha agung, maha mulia, al-ghina yang maha kaya. Ketika kita hidup susah, rezeki sulit, sempit, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, maka kita tidak akan merasakan, tidak akan merintih dengan kehidupan kita yang susah itu karena Allah, karena kita bergantung kepada Allah yang maha kaya. Ketika kita bergantung kepada pemerintahan, siapa presiden, bupati atau siapapun itu, maka kita akan merasa bangga, merasa kaya, merasa bisa, karena kita sudah bergantung kepada orang yang berpengaruh. Bagaimana kalau seandainya kita ini bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah, santai, apapun yang terjadi itu tetap dikembalikan kepada Allah, karena tempat bergantung kita itu kuat, tempat bergantung kita itu tidak bergantung kepada hati, tidak akan patah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qudrah, Allah Maha Kuasa, bisa apapun yang Allah kehendaki bisa terjadi. Wal ilm, dan Allah Maha mengetahui. Insyaallah akan dijaga oleh Allah kehidupan itu ketika kita itu bergantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah kehidupan yang dimaksud dalam kalimat wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kehidupanku ini yang diserahkan kepadamu ya Allah, yaitu kehidupan yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, begitu bagaimana orang itu bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak makan, tak minum, betul itu perilaku hati, Pak. Kalau perilaku lahiriah itu kita harus melakukan seperti apa yang seperti manusia. Manusia itu harus kerja sebagaimana, tapi hati itu hanya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen jadi bupati ya harus modal, pengen jadi guru ya harus sekolah, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi ya harus. Jangan mempergantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan manusia, nggak bisa. Ikhlas ini tidak akan jadi kalau digantungkan kepada Allah hanya dia untuk dipandang, itu tidak bisa. Jadi harus bisa membedakan perilaku hati dan perilaku lahiriah, tangan, mulut, mata, telinga, itu harus dibedakan. Tapi ketika perilaku hati dirawat, disirami dengan pengajian, disirami dengan tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan otomatis semua anggota tubuh kita itu menjadi baik. Kenapa demikian? Karena al-khusyuk huwa khusyuk shalah. Maksudnya Allah, fasalatul bila khusyuk kabadanin mayyitin la ruhafihi. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat tidak merasa tunduk, tidak merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagaimana badan yang tanpa nyawa, artinya mayat. Untung-untung kehusuan itu tidak diwajibkan, tidak dijadikan rukun di dalam sholat. Karena yang kata khusyuk itu dijadikan rukun dalam sholat, maka hancurlah itu. Kenapa saya katakan hancur? Karena ketika kita mengucapkan apa-apa, pikiran menjadi cerdas, yang awalnya bodoh bisa menjadi pintar. Itulah
sholat. Aduh, sekali sholat itu. Yang awalnya pelajaran sulit itu jadi mudah, proyek yang susah itu menjadi mudah. Begini. Ya seperti itulah yang didapat. Apakah tidak kita yang tidak merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan sholat itu adalah as-silah. Sholat itu adalah tali sambung tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untung dunia itu dikatakan rahmatil alamin, cukuplah dengan satu kalimat dalam waktu beberapa detik kita ucapkan Allah, ucapkan dengan lisan, maknakan dengan hati, atau dibalik, ketika sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita sudah mengucapkan Allahu Akbar dan mulut mengatakan Allahu Akbar. Itu yang lebih baik, itu yang diinginkan oleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang membaca itu ada 3 bagian. Yang pertama, lisan bergerak, mulut membaca, tapi hati kemana-mana. Sama dengan orang berdoa. Cinta kepada Allah, tapi lakukan rumah kepada dua. Itu artinya membaca. Ada juga bagian yang kedua, orang yang membaca itu ada yang mulut membaca, hati mengartikan, meresapi apa yang dia baca. Seumpama mengucapkan bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Mulut, lisan mengucapkan bismillah, hati memaknai Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Sayang. Dengan kata lain, dengan makna yang hakiki, yang lebih mantap, yaitu bika makana. Arti bismillah itu yang secara hakiki adalah bika makana, sesuatu yang sudah ada itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan wa biyakunu ma'yakunu, dan yang akan ada itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna filosofi bismillahirrahmanirrahim. Karena itu saktilah orang yang bisa mengamalkan bismillah. Banyak buat kebuktian cukup amalkan semua apa yang ada di dalam sholat itu, dan dicari tahu apa sih sebetulnya yang terkandung dalam makna sholat, dalam makna kalimat dalam sholat itu apa sebetulnya. Nanti saya ingin tak menerima, katakan dengan jujur bahwa kita tidak menerima apa sih sebenarnya sholat itu kelebihannya. Ketika kita itu tak tahu makna secara hakiki sholat tersebut, maka kita itu akan mengentengkan sholat tersebut, karena kita itu tidak mengetahui kualitas sholat itu. Ketika kita beli barang tapi kita tak tahu kualitasnya, artinya ikut-ikutan. Mohon maaf, itu ikut-ikutan. Syukur-syukur mendapatkan ridho Allah, dan ikut-ikutan menjadi serius. Itulah yang diingini, itulah yang dikatakan iman. Keimanan, iman itu banyak, iman ikut-ikutan. Iman ikut-ikutan itu kan percaya saya sama guru saya ikuti dia, tahu mengenai itu imannya ikut-ikutan. Ada yang iman timbul dari pemikirannya sendiri, bahwa saya percaya bahwa Allah itu ada. Artinya dia berpikir kalau ada bekas berarti ada telapak kaki. Kalau ada bekas telapak kaki berarti ada manusia. Kalau ada bekas kuda berarti ada kuda yang lewat. Adanya alam ini itu karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Orang awam itu pikirannya seperti itu, simpel. Dunia ada itu karena Allah Subhanahu wa taala, simpel. Bagaimana kalau buktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Oke, saya buktikan. Sekarang kau ingin apa? Besok ingin sehat, selamat, atau besok itu jatuh pakai motor, tabrak orang atau kita menabrak orang? Itu perilaku siapa? Kalau bukan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa awsaful
itulah yang akan kita berikan, yang akan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Jangan merasa berat dengan itu. Kenapa harus demikian? Kenapa harus ikhlas? Semuanya kita diciptakan oleh Allah. Semuanya yang ada di langit dan di bumi itu disiapkan untuk manusia. Allah bertanggung jawab. Kenapa harus bergantung kepada Allah saja? Kita tidak mau bersyukur kepada Allah saja. Kita tidak bisa diberikan duit 10.000 oleh orang itu, terima kasih begitu luar biasa kepada orang tersebut. Tapi dia Allah memberikan lebih daripada 100.000 itu, tak pernah kita syukuri, tak pernah kita akui bahwa apa yang diciptakan Allah itu adalah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Lalu bagaimana dengan kita kalau kita bergantung kepada Allah, bergantung kepada kebesaran Allah? Apakah kita yang besar juga? Kita bergantung kepada Allah yang Maha Agung, apakah kita yang agung juga? Kita bergantung kepada Allah yang Maha Kaya, apakah kita kaya juga? Tidak. Artinya ketika kita menggantungkan kepada Allah, bedakan antara Allah dan kita. Wausraful wujudi yang itu sifat seorang hamba itu adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berfikru fakir, miskin kita di hadapan Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira harta ada, aset banyak kita merasa bisa kepada Allah. Ketika Allah menghendaki sakit, kun fayakun sakit. Apa yang kita miliki, dunia, kekuasaan, harta, kemewahan tidak akan bisa menolong. Berapa miliar pun duitnya itu, kalau sudah sakit gigi, Pak, tidak akan bisa hilang sakit gigi. Coba, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sempat untuk memikirkan Allah, tak sempat memikirkan yang kholik. Orang saya orang gaul, jalan sana sini. Niatkan dalam hati bahwa berapa apa yang kau lakukan itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Wal ajiz, dan kita yang merasa lemah, kokoh dan tidak berdaya di hadapan Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati, dalam keseharian, dalam sehari semalam, yaitu dilakukan di dalam sholat tersebut. Rasa hina, rasa lemah, rasa tak berdaya di hadapan Allah. Seperti itulah seorang hamba yang sombong, hamba yang angkuh. Itu bukan hamba namanya. Itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang patut sombong. Allah lah yang maha kaya. Jangan merasa diri itu kaya. Artinya ini adalah tata cara bagaimana kita itu menundukkan hati yang keras. Bagaimana itulah mengapa kita itu diwajibkan sholat secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan sholat itu tidak lewat firman-Nya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna daripada itulah pentingnya khusyuk dalam sholat. Yang kita ini kalau kita itu tidak ada apa-apanya. وإذا نظرت إلى وصفه تعالى بالقدرة والقوة لم تلتجئ في حال عجزك وضعفك إلا إلى قدرته وقوته. Jadi cara kita berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggantungkan diri kepada Allah, sifatnya yang maha kaya, maka kita akan merasa kaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dapat kita kaji bersama pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ridho rahmat-Nya dan sahabat Rasulullah kepada kita semua. Satu kata untuk malam ini, mengeluh hanya akan membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur akan
mangga nikmat-nikmat, cuci dulu supaya bersih. Kajian kita memang tak tahan sekian, semoga barokah